bersikeras, saya mau duduk di sini. Saya pesan sudah di sini. Cuman pramugari saya bilang, udah deh, untuk keselamatan Pak, kita tukar tempat duduknya. Nah, ketika pramugari itu ambil kopernya, si kakek itu ngomong, jangan diangkat, itu isinya bom. Nah, ketika terjadi bom itu, halo guys, salam road trip, kembali dengan Captain Vincent Raditya, kembali di segmen Ceriko, cerita kokpit nih guys. Berbagi pengalaman seorang pilot yang sudah dirasakan, bagi kalian semua ini merupakan pengalaman yang tidak terlupakan, dan ketika kita bagikan ini menjadi sebuah pelajaran, mungkin cerita-cerita yang menarik untuk didengar dan untuk di-share tentunya. Karena tentunya cerita-cerita seperti ini yang ada di pesawat itu unik-unik guys. Kita ketemu dengan orang yang berbeda dan situasi yang berbeda, selalu very dynamic, dinamikanya besar sekali. Oke, akan saya bahas pada hari ini adalah bagaimana saya pernah mendapatkan bomb threat guys. Jadi bagi kalian semua yang baru di channel ini, jangan lupa kalau ada pertanyaan seputar cerita pengalaman seorang pilot ataupun tanya pilot pertanyaan seputar dunia aviasi, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini ataupun di Instagram saya @vincentraditya. Di post feed mana aja kalian tuliskan di sana. Bagi pertanyaan yang beruntung akan saya buatkan video seperti ini ataupun tanya pilot. Oke guys, jangan lupa tombol subscribe ada di bawah guys. Gratis guys untuk di subscribe. Dukung channel Captain Vincent ya, supaya terus bisa mengedukasi kalian semua seputar aviasi tentunya. Oke guys, bomb threat ini menjadi suatu hal yang waktu itu sempat trending. Ketika saya waktu itu bekerja, di 1 tahun itu lagi rame trennya, kenapa banyak orang juga melakukan hal itu ya. Nah, sama seperti biasanya, orang itu kalau mau terbang ke bandara dia harus melakukan security check, semua dilakukan dengan baik. Ya tentunya untuk membawa bom dengan kondisi sekarang ini tidaklah mudah. Tapi ya percaya namanya orang mencari celah, selalu aja ada celahnya. Kita nggak pernah tahu, makanya lebih baik berhati-hati daripada kita menyesal. Keburu kita meledak, kita punya istri, punya anak, mau makan apa? Kita kan juga punya keluarga yang harus ditanggung. So, penerbangan ini sama seperti penerbangan biasa, seperti regular seperti biasa. Cuman ada penumpang yang luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Ini ada seorang bapak-bapak yang masuk terbang dari kota A ke kota B. Saya lupa penerbangannya kemana pada waktu itu. Nah, ketika kita masuk ke dalam pesawat, ya sama seperti biasa, boarding, kita persiapkan, lalu kita cek semuanya, kita masukkan semua datanya di pesawat, kita cek cuacanya semua baik. Ketika semuanya udah oke, ya kita lakukan penerbangannya. Ada seorang bapak-bapak yang luar biasa ini masuk ke dalam pesawat ini. Ya seperti biasa sih. Nah, bapak ini duduk di kursi emergency, di mana dia taruh dia punya koper itu di atas dia punya tempat duduk. Nah, karena bapaknya ini rada slow gerakannya dan ini kayak udah rada tua lah guys. Jadi ditanyalah sama pramugari, Pak, apakah Bapak siap membantu tugas kami apabila evakuasi? Bapak harus membantu nih, harus siap dengan tanggung jawab ini. Karena Bapak duduk di sini, Bapak harus melakukan tanggung jawab ini. Nah, entah bagaimana, ini membuat pramugari saya itu tidak merasa berkenan untuk melihat si Bapak ini duduk di sini. Nah, Bapak ini bersikeras, saya mau duduk di sini. Saya pesan sudah di sini. Cuman pramugari saya bilang, udah deh, untuk keselamatan Pak, kita tukar tempat duduknya. Paling depan deh, yang supaya legroomnya juga lega. Ada yang mau? Yang orang depan mau ditukar ke belakang. Saya nggak mau, saya mau di sini, katanya kayak gitu. Dan di sana teruslah terjadi sebuah perdebatan, di mana terus perdebatan itu semakin lama semakin keras, dan pramugarinya pun sedikit rada memaksa lah. Ini harus bertindak tegas, bukannya memaksa, bertindak tegas dengan cara membawa koper tersebut pindah ke depan. Itu. Nah, ketika pramugari itu ambil kopernya, si kakek itu ngomong, jangan diangkat, itu isinya bom. Nah, ketika terjadi bom itu, ini sudah menjadi sebuah bom threat. Hah? Bapak bilang ini bom, Bapak bawa bom. Wah, pramugari saya langsung taruh ke sana, dia langsung laporan ke depan, Cap, ada penumpang, dia bilang dia bawa bom. Kalau pilot, pramugari kita sudah di-train sedemikian rupa. Ketika kita mendengar bom threat, tidak ada babi ibu, kita harus menganggap itu sebagai sesuatu yang serius. Kita memiliki acuan, kita harus memiliki acuan. Mau itu bercanda atau itu tidak, lebih baik kita waspada daripada kita celaka. Saya tidak mau membahayakan seluruh yang ada di dalam pesawat ini karena saya percaya ini cuma bercanda. Apabila saya terbangkan pesawat ini dan ternyata terjadi memang itu bom dan saya mencelakakan begitu banyak orang, kira-kira siapa yang akan menjadi salahnya? Akan menjadi salah saya. Nah, ketika ada threat seperti itu, semua harus dilakukan. Kita punya bomb search checklist, kita punya prosedur yang harus kita lakukan. Pesawatnya harus dicek semuanya, dan akhirnya pesawat itu jadi delay karena satu orang ini. Karena satu orang bilang bom. Karena sudah aturan internasional, ketika seorang bilang bom itu dianggap dengan serius. Hati-hati, itu pidana. Setelah terjadi itu, kita langsung segera panggil security. Akhirnya security bawa ini langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian. Saya nggak tahu apakah dia langsung terkena penjara atau tidak. Yang jelas pasalnya
ada dan dia bisa ditahan. Dan walaupun setelah dicari itu tidak ada bomnya, bom threat sudah dilakukan. Kita sudah menganggap itu secara serius karena kita profesional. Coba guys, menurut kalian gimana? Apakah saya baiknya ya bercanda, kita bohong-bohongin, membahayakan nyawa kalian yang ada di dalam sana? Setuju nggak kalau saya buat seperti itu? Dan akhirnya setelah pemeriksaan memang tidak ada. Ditanya apa motifnya, karena saya nggak mau dipindahin. Akhirnya kita tidak bawa penumpang itu. Walaupun setelah 1,5 jam kita cari itu bom tidak ada di dalam satu pesawat. Semua ada prosedurnya. Kita ada QRH-nya. Jadi kalau kalian penasaran, kita mempunyai prosedur yang harus kita lakukan ketika kita memiliki bom, baik itu di udara ataupun di darat. Kita harus mengikuti semua checklistnya. Jangan sampai mencelakakan pesawat itu. Jadi ini sebenarnya ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Jangan pernah bercanda-bercanda, aduh ini ada bomnya nih kayak gini, ini suaranya kayak bom nih, bercanda-bercanda kayak gitu di pesawat. Karena itu teror guys, itu termasuk teror di dalam pesawat. Karena bom di pesawat ini nggak main-main efeknya. Dengan tekanan udara yang menekan di dalam kokpit itu, ketika ada ledakan di sana, itu bisa berakibat fatal sekali. Dan ketika bom itu meledak, mungkin meledaknya nggak meledak sampai besar, tapi dia bisa melumpuhkan sistem pesawat, dia bisa melumpuhkan sistem flight control, sama aja bunuh diri, membunuh orang semua yang ada di dalam. So, bomb threat are very dangerous. Yang ini saya sampaikan pada kalian semua, harapan saya kalian semua tidak pernah melakukan hal ini. Karena bomb threat ini berbahaya sekali guys. Kita tidak tahu kapan yang benar, kapan yang enggak. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan buat kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa, ini pesan-pesan buat kalian semua. Jangan pernah bercanda soal bom di pesawat. Soalnya Anda bisa ditahan karena itu. Terima kasih guys. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Dukung terus channel Captain Vincent supaya terus berkembang di dunia itu. Terima kasih guys. Sampai jumpa dan salam roti. Pernahkah kalian berpikir untuk mengabadikan momen terindah kalian di dalam sebuah pesawat? Karena area kokpit merupakan area yang sangat terbatas, off limit, dan tidak dapat diakses oleh semua orang. Dan di Flight Deck Indonesia kami memiliki simulator yang menyerupai dengan pesawat aslinya, dapat Anda gunakan untuk berfotografi atau bervideografi. Di menu foto dan video, Anda akan dapat memilih berbagai macam program. Di antara lain adalah membuat fotografi dan videografi di dalam kokpit pesawat tentunya. Wow, spesial banget loh ya kalau misalnya kita bisa pre-wedding atau fotografi dalam pesawat, karena sebuah momen belum tentu bisa diulang kembali ketika Anda melakukan konsep pre-wed Anda di sini. Dan bagi kalian para YouTuber yang ingin memiliki footage di simulator legendaris di mana para artis-artis yang sering duduk di kursi kapten simulator Airbus ini, kalian bisa langsung aja klik hubungi kami untuk merekam baik YouTube video atau membuat fotografi yang terbaik dan dikenang seumur hidup kalian. Tunggu apa lagi guys? Langsung aja klik hubungi kami untuk mendaftarkan penerbangan Anda. See you guys!